Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas matematika dengan kurikulum Merdeka, penerbit buku Kemendikbud 2021, latihan 41. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nomor latihan 41 ya. Nomor 1, tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku pada gambar 412. Jadi gambar 412 seperti ini ya. Jadi gambarnya X, Y, Z dengan sudutnya 45 derajat. Kemudian nomor 2, Putri menamakan sisi segitiga sebagai berikut. Pertama ini ya, nah, segitiganya seperti ini, ada N, ada M, ada sudut 30, dan ada sisi O. Ini sudut siku-siku. Sisi depan adalah sisi M, sisi samping adalah sisi N, sedangkan sisi miring adalah sisi O. Ya, ini menurut Putri ya pada soalnya. Nah, sekarang coba tuliskan anjuran untuk Putri memperbaiki pemahamannya. Dalam anjuran kalian, pastikan ada penjelasan atau alasannya. Ya, kita jawab di jawabannya. Yang pertama, 3 nama untuk setiap segitiga itu. Jadi kita ambil dari pengertian yang ada pada buku tersebut ya. Kita ambil pengertiannya. Sisi depan itu merupakan sisi yang berada tepat di seberang sudut. Jadi seperti ya. Kalau saya sih mendefinisikannya di sisi di depan, pas depannya ini. Depan sudut yang dimaksud. Jadi sudut ini yang dimaksud. Kalau di sini sudut yang dimaksud berarti sisi depan yang ini. Ya. Jadi sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Atau bisa dikatakan sisi yang berada tepat di depan ya. Sisi yang berada tepat di depan sudut theta. Nah, kalau menurut penelitian buku adalah sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian sisi samping. Nah, sisi samping. Nah, kan itu bisa juga dikatakan sisi alas ya. Sisi alas adalah, atau sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut. Jadi sisi yang berada di samping. Nah, kalau saya sih pengertian adalah sisi yang berhubungan ya dengan ini, sudut ini. Berhubungan langsung ini. Dengan sudut ini, dengan sudut siku-siku. Sisi samping di sini adalah sisi yang berada di samping sudut theta ya. Jadi ini definisi dari buku Kemendikbud tahun 2021 kurikulum Merdeka. Yang ketiga adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, sisi miring ini ada sisi berada di seberang sudut siku-siku. Nah, bisa juga didefinisikan, kalau saya sih mendefinisikan sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ya. Jadi sudah ada 3 pengertian, sisi depan, sisi samping, sisi miring atau hipotenusa. Nah, jadi kalau sisi depan itu berarti sisi yang berseberang ya daripada sudut theta. Jadi ini berada di samping ya. Kalau di sini sisi miring berada di depan seberang sudut 90 atau siku-siku. Nah, kalau yang kita lihat sudut gambarnya adalah X45 YZ. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sisi depannya itu tadi dikatakan seberang. Berarti ini 45 derajat ini seberangnya adalah Y. Berarti Y adalah sisi depan. Sedangkan sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut. Gitu ya. 45 ini tetanya. Berarti sudutnya adalah X. Ya. Sisinya adalah X, bukan sudutnya. Sisinya adalah X. Jadi 45 derajat itu di sini. Di sampingnya ini, sisi yang ini merupakan sisi samping. Ya. Nah, sedangkan untuk sisi miringnya jelas, dia di seberangnya adalah sisi Z. Maka Z merupakan sisi miring atau hipotenusa untuk segitiga yang ini. Kita bisa lihat ya. Ia adalah sisi depan karena berada tepat di seberang ya, ini berada tepat di seberang sudut 45 derajat. Kemudian X adalah sisi samping karena berada di samping sudut 45 derajat sesuai dengan
pengertian pada buku tersebut ya. Nah, kemudian Z itu adalah sisi miring karena berada di seberang sudut siku-siku. Ini berada di seberang sudut siku-siku. Berarti Z adalah sisi miring. Jadi nama untuk segitiga ini nama-namanya sudah ada. Y adalah sisi depan, X adalah sisi samping, dan Z adalah sisi miring. Selanjutnya ke nomor yang kedua. Putri menamakan segitiga sebagai berikut yang tadi ya. Ini ya, sudah ada sisi depan, sisi M, sisi N, sisi miring. Nah, dari pengertian sisi depan, sisi yang berada di seberang sudut 30 atau sudut theta tadi, 30 ini. Karena theta-nya sama 30, maka berada di seberang sudut theta. Maka N ini harusnya dia sisi depan, bukan sisi M. Nah, begitu juga M adalah sisi samping karena dia di samping pada dari sudut 30 atau sudut theta yang ini. Yang benar adalah sisi samping, bukan sisi depan. Nah, sedangkan yang benar ini untuk Putri itu ada sisi O yang merupakan hipotenusa. Jadi tepat di depan sudut siku. Sisi depannya N-nya bukan M, seperti tadi saya bilang, karena N berada tepat seberang sudut 30. Jadi ini nasihatnya ini, Putri bukan N itu M itu bukan merupakan sisi samping karena pengertian sisi depan ya. Sisi depan ya, bukan ya. M itu bukan sisi depan karena pengertian sisi depan itu adalah di seberang N, sedangkan M adalah di samping 30. Nah, ya berada di seberang ya. Jadi N ini yang disebut sisi depan. Sedangkan samping itu adalah M ya, bukan N karena M itu yang berada di samping sudut 30 sesuai dengan definisi yang ada di buku ini. Jadi N-nya itu adalah sisi sisi depan ya. Jadi adalah N-nya bukan M. Dan sisi samping adalah M-nya bukan N seperti ini. Dan sedangkan sisi miringnya itu adalah sudah benar karena berada di seberang sudut siku-siku. Sudut siku-siku yang ini. Sudut siku-siku. Jadi nasihat untuk Putri itu adalah sisi depannya itu adalah N, bukan M karena N-nya berada tepat di seberang sudut 30 derajat. Nah, untuk sisi sampingnya itu adalah M, bukan N karena M-nya berada di samping sudut 30 derajat. Dan sisi miringnya sudah benar, Putrinya sudah benar ya, adalah O. Sudah benar karena berada di seberang sudut siku-siku yang ini. Ya, jadi itulah nasihat yang bisa kita berikan pada Putri untuk menamakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang ada pada gambar ini. Tetapkan tujuan Anda setinggi-tinggi dan jangan berhenti sampai Anda mencapainya. Bu Jackson, Matematika Queen of Science. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.